Dalam sejarah TNI Angkatan Darat, pernah terjadi peristiwa yang bisa dibilang aneh. Peristiwa itu adalah pemboikotan pelantikan seorang kepala staf Angkatan Darat atau Kasat. Menjadi aneh karena yang memboikot adalah para perwira di Mabes Angkatan Darat. Halo Desimania, jumpa lagi di DC Channel yang mengupas sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Di video kali ini, kami akan membahas peristiwa penting yang terjadi di tubuh TNI Angkatan Darat. Peristiwa itu adalah pemboikotan pelantikan KSAD. Ini terjadi di tahun 1955. Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Simak terus ya video ini. Pada 17 Oktober 1952, terjadi peristiwa menggegerkan di Republik. Para perwira TNI AD melakukan upaya yang bisa dibilang setengah kudeta. Dimotori KSAD A.H. Nasution, para perwira menghadap Presiden Soekarno. Mereka mendesak pemimpin besar revolusi membubarkan parlemen. Nasution CS tak suka dengan sikap parlemen yang terlalu ikut campur ke dalam tubuh TNI AD. Tuntutan para perwira ini ditolak mentah-mentah oleh Soekarno. Soekarno bahkan menganggap tindakan tersebut sudah masuk upaya kudeta. Dampak dari peristiwa ini adalah pencopotan Nasution sebagai Kasat. Pemerintah lalu menunjuk Kolonel Bambang Sugeng sebagai penjabat Kasat. Di internal TNI AD juga terjadi perpecahan antara yang mendukung aksi 17 Oktober dan yang menentang. Terjadi pengambil alihan komando di sejumlah daerah. Friksi ini dibuat makin tajam oleh pemerintah. Menteri Pertahanan Iwa Kusuma Sumantri yang beraliran kiri mengambil sejumlah langkah yang membuat jurang pertentangan makin lebar. Salah satunya adalah dengan mengangkat 3 perwira anti 17 Oktober dalam jajaran penting di Mabes AD. Iwa mengangkat Kolonel Zulkifli Lubis sebagai wakil Kasat, lalu Letkol Abimanyu dan Letkol Sapari sebagai asisten di Staf Umum Angkatan Darat atau SWAT. Ini menimbulkan tentangan dari para perwira pro 17 Oktober. Iwa juga menyetujui tuntutan Persatuan Bekas Pejuang Bersenjata Seluruh Indonesia atau Perbepsi untuk dipersenjatai. Perbepsi adalah suatu organisasi yang dikuasai kaum komunis. Kebijakan ini ditentang oleh para perwira, baik yang pro 17 Oktober maupun yang anti 17 Oktober. Sadar mereka hanya dijadikan mainan oleh politisi, para perwira AD lalu ingin terjadi rekonsiliasi. Dua kubu yang bertentangan ini akhirnya sepakat untuk menggelar konferensi bersama. Konferensi digelar di Yogyakarta pada 17 sampai 18 Februari 1955 yang dihadiri 270 perwira tinggi dan menengah. Konferensi itu melahirkan sebuah kesepakatan yang dinamai Piagam Jogja. Kesepakatan ini ditandatangani KSAD Bambang Sugeng. Piagam itu menyatakan bahwa persatuan dan kesatuan TNI AD kini telah dipulihkan, bahwa peristiwa 17 Oktober 1952 akan diselidiki lebih lanjut oleh pemerintah yang setelah berkonsultasi dengan Presiden Soekarno dan Wapres Muhammad Hatta harus mencari solusi sebelum tanggal 17 Agustus 1955. Piagam Jogja juga menekankan bahwa Korps Perwira akan selalu mempertahankan persatuan dan profesionalisme di dalam tubuh TNI AD, tidak membenarkan campur tangan politik di dalam masalah militer yang didasarkan atas senioritas dan kecakapan. Penandatanganan Piagam Jogja ini ternyata tidak sepenuhnya menyelesaikan persoalan di Angkatan Darat. Friksi internal masih terjadi, begitu juga dengan campur tangan pemerintah di dalam militer. Tak bisa menyelesaikan persoalan pelik ini, Bambang Sugeng mengajukan pengunduran diri sebagai Kasat. Tercatat, Bambang Sugeng sampai 5 kali mengajukan pengunduran diri, namun selalu ditolak oleh Soekarno. Hingga akhirnya parlemen menyetujui pengunduran diri Bambang Sugeng yang terakhir. Mundurnya Bambang Sugeng sebagai Kasat membuat pemerintah mencari calon penggantinya.
Menteri Pertahanan Iwakusuma Sumantri awalnya mengusulkan Wakasat Kolonel Zulkifli Lubis sebagai Kasat. Alasannya, pertama, Zulkifli Lubis sudah menjabat sebagai Wakil Kasat, sehingga dianggap sangat paham tugas yang akan diembannya. Kedua, pencalonan Lubis telah didukung Presiden Soekarno selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan perang. Ketiga, Zulkifli Lubis merupakan perwira anti peristiwa 17 Oktober 1952. Pencalonan Zulkifli Lubis ini mendapat persetujuan dari hampir semua anggota kabinet. Namun, pada sidang kabinet selanjutnya, Iwa secara tiba-tiba mencabut dukungannya terhadap Zulkifli. Alasannya, Zulkifli mengangkat sejumlah perwira dengan latar belakang Partai Sosialis Indonesia di lingkungan Angkatan Darat tanpa sepengetahuan dirinya. Iwa lalu mengusulkan Panglima Divisi Sriwijaya Kolonel Bambang Utoyo sebagai Kasat. Iwa menganggap Bambang Utoyo mempunyai pengalaman memimpin divisi TNI di Sumatera Selatan. Utoyo juga tergolong perwira senior. Namun Bambang Utoyo menolak pencalonan dirinya. Bambang Utoyo tidak bersedia dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah kondisi tangannya yang cacat. Bambang Utoyo harus kehilangan tangan kanannya karena ledakan granat saat perang 5 hari 5 malam di Palembang melawan Belanda. Lalu muncullah nama Kolonel M. Bahrun, Panglima Divisi di Ponorogo. Namun, Bahrun dianggap tidak cukup senior untuk diterima di Angkatan Darat. Merasa buntu, Soekarno-Hatta menyerahkan calon kasat baru kepada kabinet. Dengan persetujuan Presiden, kabinet menunjuk Panglima Divisi Brawijaya Kolonel Sudirman. Sudirman ternyata menolak karena merasa banyak yang lebih senior dari dirinya. Wakil Ketua Parlemen Mr. Tambunan mengusulkan agar diadakan rapat lanjutan Dwi Tunggal dengan kabinet untuk mencari calon kasat. Calon kasat yang dipilih harus orang yang bisa diterima para perwira senior AD, bebas dari segala sentimen dan diskriminasi, serta memiliki kapasitas dan kapabilitas memadai untuk menjadi kasat. Disitulah nama Bambang Utoyo kembali muncul. Bambang akhirnya tergoda dan menerima tawaran menjadi kasat. Keputusan pemerintah mengangkat Bambang Utoyo sebagai kasat mendapat penolakan dari para perwira AD yang dimotori Wakasat Zulkifli Lubis. Penunjukan Bambang Utoyo dinilai tidak sejalan dengan Piagam Jogja, di mana dalam piagam itu disebutkan pencalonan seorang perwira dalam jabatan harus berdasarkan pengalaman dan berbadan sehat. Seperti disebutkan di atas, Bambang Utoyo adalah perwira yang hanya memiliki satu tangan. Selain itu, Bambang Utoyo juga menderita penyakit gula. Gara-gara penyakit ini, Bambang Utoyo sempat meminta pensiun. Karena itu, Zulkifli menilai pengangkatan Bambang Utoyo ini lebih ke pertimbangan politis daripada profesional. Presiden Soekarno lalu memanggil Zulkifli Lubis. Dalam pertemuan itu, Zulkifli mengatakan tidak bertanggung jawab atas pengangkatan Bambang Utoyo. Bahkan Zulkifli menggambarkan bahwa seluruh angkatan darat memboikot pelantikan Bambang Utoyo. Soekarno membujuk Zulkifli agar mau menerima keputusannya dengan mengutip hadis-hadis Nabi. Cara ini dilakukan Soekarno karena ia tahu Zulkifli adalah seorang perwira yang taat agama. Namun cara itu tidak mempan. Zulkifli Lubis malah menantang Soekarno untuk mencopot jabatannya jika tetap ngotot mengangkat Bambang Utoyo. Kepada para perwira untuk tidak menghadiri upacara pengangkatan kasat, perintah Zulkifli Lubis kepada segenap jajaran perwira TNI AD. Pemerintah tetap melantik Bambang Utoyo sebagai kasat pada 27 Juni 1955 di Istana. Pangkat Bambang dinaikkan menjadi Jenderal Mayor. Pelantikan itu hanya dihadiri segelintir perwira junior. Korps Musik Angkatan Darat juga tidak menghadiri upacara di Istana Negara, padahal diperlukan untuk mengiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Protokol istana akhirnya memanggil Korps Musik Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jakarta. Ya,
Pelantikan Kasat Bambang Utoyo diiringi musik dari petugas damkar. Tak ada pengibaran bendera Panji Angkatan Darat karena pihak istana tak berani mengambilnya di Mabes AD. Pada saat yang sama, Zulkifli Lubis memberitahu kabinet bahwa ia menolak menyerahkan wewenang kepada Kasat yang baru. Sebagai jawabannya, Iwa Kusuma Sumantri memecat Zulkifli Lubis pada saat itu juga. Usai pelantikan, Jenderal Mayor Bambang Utoyo menuju Mabes Angkatan Darat. Namun ia tidak bisa memasuki Mabes AD. Markas itu di bawah kendali Kolonel Zulkifli Lubis. Bahkan beredar kabar Zulkifli Lubis memberi perintah tembak jika Bambang Utoyo berani masuk ke Mabes Angkatan Darat. Bambang Utoyo pun balik kanan. Mabes AD lalu mengirim utusan menemui Bambang Utoyo, memintanya mundur secara sukarela. Bambang menolak dengan alasan loyal kepada pemerintah dan Angkatan Darat. Pemerintah lalu memberikan tawaran ke Angkatan Darat. Pemerintah meminta Angkatan Darat mengakui pengangkatan Bambang Utoyo sebagai Kasat. Lalu setelah itu Bambang akan dipensiunkan. AD diminta mengajukan 3 nama sebagai calon Kasat. Tawaran pemerintah ini ditolak mentah-mentah. Merasa gagal, Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo menyatakan mundur. Ditunjuklah Perdana Menteri yang baru, yaitu Burhanuddin Harahap. Burhanuddin adalah sahabat Zulkifli Lubis. Kabinet baru akhirnya memutuskan mempensiunkan Bambang Utoyo dan membatalkan pemecatan Zulkifli Lubis. Versi lain menyebut Bambang Utoyo mengundurkan diri secara sukarela demi persatuan di TNI AD.